Eh, Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin untuk kami mempresentasikan hasil dari ujian semester kami, yaitu dengan data mining, dengan membuat prediktif dan deskriptif dataset, yang dimana disusun oleh kami, yaitu kelas 4C, yang dimana terdiri dari saya sendiri, yaitu Gusti Putra Putra dengan NIM 221509104, dan Made yang dan Hasfa dan Lambda Distira dengan NIM 221509175. Baik, next slide. Nah, baik untuk yang pertama, predictive dataset. Next. Nah, untuk prediksi dataset ini saya menggunakan dataset diabetes, yang dimana dataset diabetes ini saya ambil dari dataset Kaggle, yang dimana merupakan suatu penyakit yang mempengaruhi juga manusia di seluruh dunia, yang dimana mendeteksi di mana hal ini bertujuan untuk mendeteksi dini terhadap potensi diabetes serta penting untuk mencegahkan pencegahan komplikasi jangka panjang. Nah, dalam perkembangan teknologi saat ini, metode mesin learning ini dapat dimanfaatkan dalam membantu tenaga medis dalam melakukan prediksi terhadap kemungkinan seseorang menderita diabetes berdasarkan data klinis. Nah, maka dalam analisis ini akan dilakukan prediksi terhadap kemungkinan seseorang menderita diabetes pada data klinis yang akan dianalisis. Oke, di mana dalam dataset yang digunakan ini adalah data PIMA Indian Diabetes, yang dimana dataset yang dapat diakses publik itu di Kaggle, yang dimana dataset ini terdiri dari sering digunakan dalam penelitian konsultasi karena berisi data medis wanita keturunan India PIMA yang berusia di atas 21, dan mana dataset ini eh, akan disimpan dalam file database CSV dan memiliki 768 baris intens beserta 9 kolom, 8 fitur, dan satu target. Nah, di mana untuk fiturnya ini yang pertama itu ada pregnancies, yang dimana itu adalah jumlah kehamilan, terus ada glucose, yang dimana adalah kadar glukosa dalam plasma, yang selanjutnya ada blood pressure, yang dimana ada tekanan darah diastolik atau mmHg. Terus selanjutnya ada skin thickness, yaitu ketebalan lipatan kulit resep mm. Terus ada insulin, kadar insulin serum 2 jam, atau BMI atau indeks massa tubuh, terus diabetes predicts function, yaitu riwayat genetik diabetes, terus ada fitur usia, dan selanjutnya ada outcome atau target, yang dimana satu sama dengan diabetes dan nol tidak diabetes atau sehat. Nah, yang dimana dalam metodenya ini saya menggunakan metode logistic regression, di mana logistic regression ini digunakan untuk memprediksi probabilitas kejadian biner, dari mana eh, seperti di mana nanti akan memprediksi seperti apakah seorang menderita diabetes atau tidak. Berdasarkan data input, metode ini kan menghasilkan eh, output antara 0 dan 1 menggunakan fungsi sigma. Baik, untuk selanjutnya, untuk descriptive dataset akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih moderator atas waktunya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dataset deskriptif. Yang dimana dataset deskriptif ini saya ambil menggunakan Mall Customer Dataset yang sebuah merupakan himpunan data yang sering digunakan dalam sebuah analisis segmentasi pelanggan. Nah, data ini berisi sebuah informasi dasar pengalaman, eh, seperti usia, jenis kelamin, pendapatan tahunan, dan skor pengeluaran. Nah, data ini dapat membantu memahami perilaku belanja konsumen pada pusat perbelanjaan. Dengan sebuah analisis yang tepat, perusahaan ini dapat mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen tertentu untuk sebuah strategi pemasaran yang sangat lebih efektif. Dataset ini juga tersedia secara publik melalui platform Kaggle. Untuk dataset yang kami gunakan itu ya, merupakan mall customer dataset yang dimana dapat diakses melalui sebuah website Kaggle. Nah, pada dataset ini berisi 200 data pelanggan mall berdasarkan demografi dan juga perilaku belanja. Terdiri dari 5 fitur tanpa target karena menggunakan metode
unsupervised learning atau hasil clustering nanti akan menjadi target baru setelah proses segmentasi. Selanjutnya untuk karakteristik dataset itu, yang pertama ada nama fitur itu customer ID yang merupakan sebuah ID pelanggan dengan tipe data integer. Yang kedua itu ada gender atau jenis kelamin pelanggan, entah itu male atau female, yang dimana tipe data itu berupa objek. Selanjutnya umur itu merupakan tipe data integer, annual income itu atau pendapatan tahunan dalam sebuah ribuan dolar itu tipe data integer. Yang terakhir itu spending score dari 1 sampai 100, yang dimana merupakan sebuah skor pengeluaran pelanggan, yang dimana tipe data tersebut juga integer. Adapun metode yang kami gunakan yang pertama yaitu menggunakan metode Cummins clustering, yang dimana merupakan sebuah metode unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan sebuah data ke dalam beberapa cluster berdasarkan hasil kemiripannya. Dan juga algoritma ini bekerja dengan mencari pusat cluster ataupun centroid dan mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat ke centroid tersebut. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator lagi. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami akan melakukan demonstrasi yang dimana diawali demonstrasi dengan penjelasan prediktif. Oke, baik. Eh, Baik, saya akan menjelaskan metode untuk analisis prediktif untuk penyakit diabetesnya. Yang mana pertama-tama kita akan import dulu semua library-nya, yang mana kita akan mengimpor pandas, pandas import pandas ASPD, yang mana untuk memproses data tabular CSV-nya. Dan selanjutnya kita akan import trend test split-nya, yang dimana digunakan untuk membagi data training dan testing. Selanjutnya kita akan import logistik regressionnya. Untuk metodenya itu adalah mengimport metodenya. Selanjutnya kita akan mengimport import accuracy score matrix-nya, yang mana digunakan untuk evaluasi model. Makanya kita akan mengimport matplotlib PyPlot-nya, itu digunakan untuk visualisasi hasil nantinya. Yang selanjutnya kita akan mengimport Sharebone atau visualisasi nantinya agar data-data itu lebih menarik. Selanjutnya kita akan import dari file datasetnya menggunakan menggunakan form dari Google Colab. Yang selanjutnya kita import processing untuk normalisasi datanya. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan upload dataset, di mana seperti saya jelaskan tadi, upload datasetnya itu menggunakan prompt dari Google Colab-nya sendiri. Yang selanjutnya, itu kita import, kita akan menampilkan 5 baris data pertama, yang mana sudah terlihat data awalnya itu dari pregnancy, blue, blue gods, blood pressure, skin care, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya, kita akan memisahkan target fiturnya, ini mana kita kan memisahkan target fiturnya ini semua kolomnya ini kecuali si outcome-nya ini. Dan di mana pada pemilihan fitur targetnya dan set dipisahkan dari fitur X dan label Y, di mana X ini adalah semua kolom kecuali outcome dan Y ini adalah kolom outcome-nya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan split data, yang di mana split data ini kita membagi dari data uji, data training dan data testingnya, di mana kita membagi dari 80% data training dan 20% data uji. Nah, selanjutnya kita akan melakukan normalisasi data, yang dimana normalisasi ini dilakukan menggunakan metode standard scaler yang mengubah setiap fitur sehingga nilai rata-rata nolnya itu dan standar deviasi ini satu. Hal ini penting karena algoritma logistik division ini sensitif terhadap perbedaan skala fitur dengan nilai yang besar seperti glukos atau insulin, dapat mendominasi perhitungan dan menyebabkan model berat jika tidak dinormalisasi. Nah, selanjutnya kita akan lakukan uh, pemasukan dari metode regressionnya, ini mana seperti yang saya jelaskan tadi, metode regression ini penting digunakan karena cocok untuk klasifikasi dari data biner. Karena selain itu juga sederhana digunakan sehingga memberikan probabilitas yang tinggi dalam prediksi, di mana pada latih model ini menggunakan X-trend dan Y-trend. Next. Selanjutnya untuk prediksi data,
dan di mana menggunakan JPEG model predictive test, di mana setelah melakukan latih model selanjutnya akan diuji data pada data yang sudah di set. Nah, selanjutnya kita sudah melakukan uji data menggunakan metode uh, logistic regressionnya, kita melakukan akurasi, melakukan evaluasi di mana kita print akurasi skornya, menampilkan akurasi batas, dan kita menampilkan dari klasifikasinya, yang mana akan menampilkan prediksi rekal F1 score untuk setiap kelas. Nah, dari hasil agak ke atas dulu. Oke, dari akurasinya. Nah, dari hasil akurasinya itu didapatkan bahwa prediksi diabetes menggunakan logistic regression ini menunjukkan bahwa model memiliki akurasi sebesar 74,68%. Artinya dari seluruh uji sekitar 75% berhasil diprediksi dengan benar. Nah, evaluasi lebih lanjut dilakukan menggunakan matrik precision, recall, dan advanced score yang disajikan pada laporan klasifikasi. Nah, untuk plus 0 atau tidak diabetes, model ini untuk precision ini mendapatkan nilai 0,81 rekal sebesar, dan rekalnya sebesar 0,79, dan advance score-nya sebesar 0,80. Nah, ini menunjukkan bahwa model ini cukup baik dalam mengidentifikasi eh, individu yang tidak menderita diabetes, namun untuk kelas 1 diabetesnya precisionnya menurun menjadi 0,64, dan rekalnya sebesar 0,67, dan advance score-nya hanya 0,65. Nah, ini mengindikasikan bahwa model masih memiliki keterbatasan dari prediksi positif diabetes hanya 64% yang benar-benar akurat, dan dari semua pasien yang benar-benar di diabetes hanya 67 saja 67 yang berhasil dikenali oleh model. Nah, jumlah data uji support untuk kelas 0 adalah 99 orang, sedangkan untuk kelas 1 adalah 55 orang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sedikit ketidakseimbangan antara kelas yang bisa mempengaruhi performa model pada bagian rata-rata F-ring. Ada untuk makro average untuk position, precision, recall, dan F1 score masing-masing adalah 0,73, sedangkan weight average-nya adalah 0,75. Untuk makro average menghitung rata-rata antar kelasnya tanpa memperhatikan proporsi data, sedangkan weight average website average-nya memperhitungkan jumlah data per kelas. Maka dari itu, meskipun eh, model secara keseluruhan baik performanya dalam identifikasi pasien, eh, mak- hal ini juga masih perlu ditingkatkan untuk mengidentifikasi dari eh, penyakit-penyakit diabetesnya. Nah, selanjutnya ada visualisasi matriks, dari mana visualisasi ini mendapatkan hasil eh, untuk modelnya. Kita mendapatkan true negatif itu sebanyak 78, dan 37 orang yang memang mengidap diabetes atau true positif. 37 true positif. Namun ada 21 orang yang sehat atau sehat yang salah diprediksi atau false positif, dan 18 penderita diabetes justru diprediksi sehat atau false negatif. Di mana kesalahan false negatif ini cukup penting karena bisa menyebabkan penderita tidak tertangani secara umum, di mana model lebih baik mengenali pasien sehat dibandingkan mendeteksi yang benar-benar diabetes. Sehingga kedepannya perlu diperbaiki agar prediksi terhadap penderita lebih akurat. Nah, selanjutnya, saya juga memberikan dari visualimatrix perbandingan aktual dan versus prediksinya. Yang dimana dari hasil tersebut, berdasarkan hasil grafik tersebut, terlihat bahwa data untuk kelas 0 atau tidak diabetes lebih banyak dibandingkan kelas 1 atau diabetes. Nah, baik pada hasil hasil asli maupun prediksi, warna biru muda ini mewakili dari data aktual, sedangkan merah muda menunjukkan prediksi model pada kelas 0. Nah, prediksi ini mendekatkan aktual, menandakan model cukup baik untuk mengenali pasien yang sehat. Namun, pada kelas 1, prediksi sedikit lebih tinggi dari aktual, menunjukkan beberapa orang yang sehat terdeteksi sebagai diabetes. Secara keseluruhan, model ini lebih akurat pada mayoritas dan masih perlu ditingkatkan lagi untuk kelas minoritas lainnya. Mungkin itu penjelasan dari prediktifnya. Se- eh, Selanjutnya akan dijelaskan untuk deskriptifnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Jadi, selanjutnya saya akan menjelaskan dari segi deskriptif. Nah, di mana
Yang pertama itu merupakan mengimpor sebuah library yang dimana library itu dapat dari import Panda, itu Pandas SPD, import NumPy, import Matplotlib, import Seaborn, dan juga import Kamins, import Scenario Scaler, import PCA, import Silhouette Score, dan juga import files yang dimana yang akan semua import ini akan digunakan nantinya untuk melakukan manipulasi data, visualisasi, pre-processing, clustering, evaluasi, dan juga mengupload file ke dalam Google Colab. Nah, selanjutnya itu ada upload files dataset, yang dimana fungsinya untuk mengupload sebuah file CSV ke dalam dataset ini. Selanjutnya, eh, menampilkan atau membaca dataset dan juga menampilkan 5 data pertama menggunakan eh, data sama dengan PD-RIP dan juga print data awal. Selanjutnya, encode gender. Yang dimana encode gender ini membuat sebuah objek pada label encoder dengan mengubah eh, angka atau fitur gender diubah dari kategori male ataupun female itu menjadi numerik 0 atau 1 agar bisa digunakan nantinya dalam proses clustering. Selanjutnya itu ada visualisasi korelasi antar fitur yang dimana hubungan antara fitur fitur numerik menggunakan heat map itu untuk melihat apakah terdapat korelasi yang signifikan antara fitur. Selanjutnya itu menggunakan pilih fitur untuk sebuah clustering. Di mana kami menggunakan X data yang berupa gender, X, annual income, spending score dari 1 hingga 100 menggunakan fiturnya. Menggunakan objek scalar standar scalar dengan menstandarisasi data. Selanjutnya itu ya ada elbow method, yang dimana elbow method ini merupakan sebuah langkah pertama dalam implementasi Kamins, adalah menentukan jumlah cluster optimal menggunakan elbow method dan silhouette score. Elbow method ini digunakan eh, untuk melihat nilai inertia ataupun total jarak antar data ke sebuah centroid. Dan silhouette score ini digunakan untuk menilai kualitas pemisahan cluster ataupun loop dilakukan dari K, K9 2 hingga K9 10. Hasil dari kedua metode ini nantinya digunakan untuk menentukan nilai K dari yang terbaik. Selanjutnya itu ada pot elbow dan silhouette, yang dimana fix dua plot ini berdampingan, serta plot kalian sini inertia ini digunakan sebuah plot inertia dengan plot silhouette, dan ini juga terdapat perbandingan dari jumlah klasternya. Pada tahap evaluasi ini, jumlah klaster digunakan metode elbow dan juga metode silhouette score yang divisualisasikan dalam dua grafik. Nah, pada grafik ini menunjukkan bahwa nilai inertia mengalami penurunan signifikan hingga jumlah klaster atau K itu sama dengan 4. Kemudian penurunannya lambat, yang dimana menandai sebuah titik elbow pada K sama dengan 4 ini sebagai jumlah klaster optimal. Sementara itu pada grafik siluet, skor menunjukkan peningkatan stabil dengan nilai tertinggi pada K sama dengan 10. Namun, untuk sebuah kebutuhan segmentasi, jumlah klaster yang terlalu banyak akan diinterpretasikan secara bisnis. Nah, oleh karena itu, dipilih elbow method ini atau kas dengan 4 sebagai jumlah cluster optimal. Karena selain menjadi titik elbow, nilai shared score pada kas dengan 4 juga masih berada pada tingkat yang layak, sekitar 0,8, 0,28, maaf. Yang dimana menandakan pemisah cluster yang cukup baik. Hasil ini menjadi dasar untuk proses clustering selanjutnya. Selanjutnya itu eh, ke optimal 94, yang dimana eh, memilih jumlah cluster optimal menggunakan model Kamin sama dengan K sama dengan 4,
Selanjutnya, cluster sama dengan kami fit prediksi ini digunakan untuk melakukan prediksi sebuah cluster dengan tambahan hasil cluster ke data frame, yang dimana eh, berdasarkan hasil sebuah evaluasi dipilih juga cluster optimal, yaitu 4 cluster. Model Cummins kemudian menggunakan data yang telah distandarisasikan. Setiap data ataupun pelanggan dikelompokkan ke salah satu dari 4 klaster. Nah, hasil klaster ini akan disimpan nantinya pada kolom baru, yaitu klaster pada data frame untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya itu klaster profiling, yang dimana klaster profiling ini eh, menentukan sebuah min standar, min juga max-nya. Yang dimana klaster profiling ini eh, menentukan sebuah statistik cluster dari sebuah min, standar, atau minimal atau maksimal. Selanjutnya itu print dari profil lengkap setiap cluster, yang dimana terdapat profil lengkap setiap cluster, yang mana mungkin tidak saya jelaskan di sini. Selanjutnya itu ada distribusi gender per cluster, yang dimana gender cluster atau ini merupakan sebuah distribusi gender pada tiap-tiap cluster. Selanjutnya kita itu melakukan print pada distribusi gender per cluster. Nah, untuk proses selanjutnya itu kita melakukan sebuah visualisasi PCA dua dimensi, yang dimana eh, untuk melakukan visualisasi hasil clustering ke dalam dua dimensi ini digunakan teknik Principal Component Analysis atau PCA, yang mereduksi data dari 4 fitur menjadi 2 komponen utama. Kode di atas ini menunjukkan sebuah objek PCA untuk mengubah sebuah data standarisasi atau X-scalar menjadi 2 komponen utama yang disimpan dalam kolom baru pertama atau PCA 1 dan juga PCA 2. Kemudian scatter plot digunakan untuk membuat library Seaborn dengan pewarnaan berdasarkan cluster hasil Cummins. Dari hasil visualisasi PCA dua dimensi ini yang ditampilkan bahwa terlihat data berhasil dikelompokkan ke dalam 4 cluster yang berbeda dengan cukup jelas. Meskipun terdapat beberapa titik data pada area-area perbatasan antara cluster, yaitu pada cluster 0 ataupun dengan berwarna ungu, cluster 1 dengan berwarna biru, cluster 2 dengan hijau, dan juga cluster 3 itu dengan warna kuning. Tampak terpisah satu sama lain, yang menandakan bahwa metode Cummins ini berhasil memisahkan data ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, visualisasi ini juga dapat memudahkan interpretasi hasil clustering meskipun data aslinya memiliki dimensi yang sangat lebih tinggi. Nah, selanjutnya di sini kita membuat visualisasi 3 dimensinya, yang dimana tadi merupakan 2 dimensi, sekarang kita membuat versi 3 dimensinya. Yang dimana untuk memperjelas eh, pemisahan dari sebuah cluster ini dalam sebuah lubang berdimensi lebih tinggi, yang dimana kami itu menggunakan visualisasi PCA 3 dimensi yang mereduksi sebuah data ke dalam 3 komponen utama. Nah, pada kode ini menggunakan sebuah PCA dengan n komponen sama dengan 3 dan menghasilkan 3 komponen, yaitu PCA 1, PCA 2, dan juga PCA 3. Yang selanjutnya divisualisasikan dalam plot 3 dimensi menggunakan tool Matplotlib. Masing-masing titik berwarna sesuai dengan hasil cluster Cummins yang telah terbentuk. Nah, dari sebuah hasil visualisasi PCA 3 dimensi ini, tampak bahwa keempat cluster dapat dipisahkan lebih jelas dibandingkan visualisasi 2 dimensi sebelumnya. Warna-warna yang berbeda menunjukkan bahwa data cenderung berbentuk kelompok terpisah di ruang 3 dimensi. Meskipun beberapa titik masih terlihat berdekatan di area batas cluster, namun visualisasi ini dapat membantu dalam
memastikan bahwa proses clustering tetap berjalan dengan baik dan data tidak saling tumpang tindih antara cluster secara signifikan. Selanjutnya itu box plot tiap fitur. Jadi visualisasi, visualisasi box plot ini dibuat menggunakan perulangan pada tiga fitur utama yaitu umur, annual income atau pemasukan pendapatan tahunan, dan juga spending score. Adapun skor pengeluaran dari 1 hingga 100. Kode program ini melakukan looping pada daftar fitur tersebut, lalu menampilkan sebuah box plot atau ini menampilkan sebuah box plot untuk masing-masing fitur terhadap variabel cluster yang telah terbentuk sebelumnya. Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk mengetahui bagaimana distribusi nilai masing-masing fitur di tiap cluster yang dihasilkan oleh Cummins berdasarkan hasil box plot pada fitur umur. Terlihat bahwa cluster 0 memiliki rata-rata tertinggi, atau mungkin ini tertinggi, dengan sebaran usia hingga 35 hingga 70 tahun. Menandakan kelompok pelanggan usia lebih tua. Sedangkan klaster 1 ini menunjukkan usia menengah, yang dimana sedangkan klaster 2 ini dan 3 ini sangatlah mendominasi pelanggan-pelanggan muda dengan usia berkisar 18 hingga 40 tahun. Nah, selanjutnya untuk fitur annual income, yang mana klaster 1 ini menonjol dengan rata-rata pendapatan tahunan paling tertinggi. Sedangkan klaster 0 ini berisi pelanggan dengan pendapatan paling rendah. Beberapa outlier muncul di klaster 1 dan juga 2, menunjukkan adanya sebuah individu dengan pendapatan di atas rata-rata di kedua klaster ini. Selanjutnya, pada fitur spending score, klaster 2 memiliki skor pengeluaran tertinggi, menandakan pelanggan di klaster ini aktif dan dalam berbelanja. Sedangkan pada klaster 3 ini menunjukkan sebuah skor belanja tinggi meskipun sedikit lebih rendah dari klaster 2. Sementara klaster 1 memiliki skor belanja terendah, menunjukkan kelompok pelanggan yang lebih hemat. Dengan visualisasi ini dapat dipahami bahwa masing-masing klaster memiliki karakteristik unik dan juga berbeda berdasarkan usia, pendapatan, dan juga dari segi pola belanjanya, yang sangat berguna untuk keperluan segmentasi pasar ataupun strategi pemasaran yang lebih terarah. Baik, mungkin sekian dari pemaparan tentang dataset deskriptif. Selanjutnya, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Gangga untuk penjelasan dari deskriptifnya. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan untuk penjelasan prediktif dan deskriptifnya. Mungkin jika ada kesalahan kata, dimaafkan. Kami kira dengan Om Santi Santi Santi.